memang disebut-sebut menjadi calon kuat sebagai PLT Ketum Partai Golkar menggantikan Erlangga Hartarto. Kursi ketua umum yang kosong saat ini menempatkan Golkar pada posisi yang mengharuskan mereka menunjuk PLT Ketua Umum Golkar yang baru. Pertanyaannya memang siapa yang akan menjadi calon ketua, maksud kami calon PLT Ketua Umum Golkar saat ini? Kalau kita dengar Muti Hafiz sedang berbicara, nampaknya memang sebentar lagi akan diumumkan hasil dari rapat pleno Partai Golkar. Ada beberapa agenda yang menjadi bahasan dalam pleno Partai Golkar malam ini, saudara. Di antaranya adalah mengenai pengunduran diri secara resmi atau pengumuman pengunduran diri dari Ketua Umum yang lalu, yakni Erlangga Hartarto yang baru saja mengundurkan diri. Kemudian juga apakah akan disebut mengenai rencana atau jadwal Munaslup Partai Golkar yang sedianya dilakukan Desember 2024, namun akan menjadi satu bahasan. Kita akan dengarkan pernyataan dari Agus Gumiwang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat. Yang saya hormati, yang saya banggakan, seluruh pengurus pleno Partai Golkar yang menghadiri rapat tadi, termasuk Pak Sekjen, Pak Bendum, seluruh wakil ketua umum hadir, kepala lembaga, badan, yayasan yang didirikan oleh Partai Golkar juga hadir, pengurus pleno yang hadir, alhamdulillah banyak, ya, dan dengan mudah quorum tercapai. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Mutia, bahwa dalam rapat pleno yang baru saja selesai, secara musyawarah dan mufakat, saya diberikan amanah untuk memimpin Partai Golkar sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar, dan tugas utama saya sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar adalah mengantarkan Golkar menuju Rapimnas dan Munas ke-11 Partai Golkar. Kita lihat, kita tampilkan kepada publik bahwa Partai Golkar merupakan partai yang dewasa, partai yang punya pengalaman jam terbang begitu banyak, ya, begitu tinggi, sehingga dalam menghadapi dinamika apapun, dalam menghadapi tantangan apapun, Partai Golkar bisa dan tetap menjaga soliditas di antara kader, di antara internal Partai Golkar. Kita tetap mempunyai komitmen tidak berubah, ya, menyukseskan pilkada serentak, menyukseskan pelantikan anggota DPR MPR, anggota DPRD, baik itu kabupaten, kota maupun provinsi, menyukseskan pelantikan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran sebagai presiden dan wakil presiden elected. Tidak ada perubahan. Prinsipnya itu tetap kita jaga, dan Partai Golkar menjaga komitmen untuk mensukseskan pemerintahan Bapak Prabowo dan Pak Gibran menuju Indonesia maju. Tadi di dalam rapat pleno sudah diputuskan, sudah disepakati bahwa Rapimnas insya Allah akan kita selenggarakan pada tanggal
20 Agustus yang akan datang. 20 Agustus kita rencanakan pembukaan Rapimnas di pagi hari. Kemudian malam harinya 20 Agustus malam kita rencanakan agenda pembukaan Munas ke-11 Partai Golkar yang juga disepakati dan diputuskan akan digelar di Jakarta. Akan digelar di Jakarta. Rekan-rekan media, tentu Partai Golkar akan terus-menerus bekerja sama dengan teman-teman media. Ya, kami butuh dukungan dari teman-teman media ya, agar semua pesan-pesan, semua pemikiran-pemikiran dari Partai Golkar yang bagus-bagus ini bisa dibantu disosialisasikan kepada masyarakat luas. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya berikan waktu untuk kalau ada yang mau tanya jawab, mungkin 3 aja Mbak Mutia ya.